Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mulia Motor, sahabat subscriber dimanapun Anda berada, sahabat semuanya. Untuk di kesempatan kali ini saya akan jelaskan apa penyebab berasap di motor 4 tak ya. Beberapa penyebab asap timbul atau ngebul, asap tipis. Baik, sebelum saya melanjutkan video ini, saya doakan dulu sahabat semua. Semoga sahabat semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sahabat semua disehatkan, dimudahkan rezeki dan dipanjangkan umur. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi orang lain dan menjadi berkah. Ini ya sahabat semua, ini head ya, head beat ya. Ini motor beat. Coba mendekati. Nah, di sini ada seal ya. Ini seal klep ya, ini seal klep. Dan di sini blok. Ini blok ada ring. Ya, blok ada ring. Jalan oli menuju penyebab berasap itu, penyebab ngebul itu ada dua jalan. Yang pertama dari ring dan piston, dari ring dan blok ya. Piston tidak ya sahabat semua. Piston tidak menahan oli ya. Piston adalah sebagai komponen dudukan ring ya, sebagai untuk kompresi ya. Yang menahan kompresi itu adalah ring ya, bukan piston ya. Piston sebagai alat atau komponen tempat dudukan ring yang berfungsi untuk mengkompresikan udara ke ruang bakar ya. Jadi ring dan blok. Dan yang kedua, yang pertama ring dan blok, yang kedua adalah dari seal klep. Itu saja jalannya. Jalan motor ngebul ya, jalan oli naik ke head ini, jalan oli masuk ke ruang bakar di sini hanya dua itu. Seal klep dan ring block ya. Nah, ketika ring ini sudah mulai lemah atau sudah mulai merenggang, nah itu adalah jalan oli menuju block, menuju head. Nah, kita lihat di sini. Apabila ring sudah merenggang seperti ini, ya, itu sudah pasti oli akan naik ke ruang bakar. Oke, itu ya sahabat semua. Terus ketika kita melihat ada gores di bagian blok, ya, ada gores baret di bagian blok seperti ini. Itu sudah pasti, ya, sudah pasti ringnya akan terkikis ketika menjadi baret seperti ini. Apa penyebab baret seperti ini? Penyebab baret seperti ini terlalu panasnya motor ini sehingga terjadi pemuaian di bagian piston. Sehingga dia membesar dan membuat piston menjadi seperti ini, ya, terjadi baret atau kekeringan oli. Ya, sudah pasti kekeringan oli. Ketika kering oli, piston akan memuai menjadi besar dan dia menjadi baret di sini. Jadi jam di blok. Itu ya sahabat semua, itu penyebabnya. Terus seal klep. Nah, coba dilihat ya sahabat semua. Seal klep yang sudah seperti ini akan memberikan jalan oli masuk ke ruang bakar. Nih, seal klep yang sudah seperti ini. Ini seal klepnya masih bagus. Nih, yang sebelah masih utuh. Ya, bukan bagus ya, tapi utuh. Dan ini sudah keras ini. Ini sudah keras sekali, sudah kaku. Nah, saya pegang aja seperti itu langsung pecah. Nah, ini yang harus diperhatikan ya sahabat semua. Pada motor ya, sebenarnya seal ini sebenarnya bisa tahan lama. Kenapa ini bisa menjadi seperti ini? Ini karena pernah kekeringan oli ya. Pernah kekeringan oli, panas tinggi sehingga bagian karet-karet di sini menjadi gosong, motong, kosong, kebakar. Sehingga karet ini berubah menjadi keras, menjadi kaku. Tapi kalau dia tetap disirami oleh oli, karet ini tidak akan berubah, dia tetap akan lentur. Tapi dengan kelamaan-lamaan karena panas terus, akhirnya karet di sini, seal klep di sini menjadi rusak seperti ini. Nah, ketika seal ini sudah menjadi rusak seperti ini, oli akan mudah masuk ke ruang bakar. Dia akan lewat dari batangan klep. Ya, dia akan lewat dari batangan klep ini. Ya. Nah, akan lewat di sini. Karena apa dia lewat di sini? Karena ada hisapan dari piston ya. Piston yang turun ke bawah, piston turun ke bawah itu menghisap. Nah,
ketika dihisap itu bagian mana, bagian apa saja yang ada bocor dia akan tertarik. Ya, akan tertarik ketika hisapan tadi, dia akan tertarik. Jadi oli akan bisa masuk lewat sini, lewat seal klep dan lewat ring. Jadi hanya dua itu ya sahabat semua. Tidak ada karena saya juga pernah mendengar karena bocor klep katanya bocor klep itu bocor yang mana? Bocor seal klep ya, bukan bocor klep. Kalau bocor klep itu adalah grindingan klep ya, grindingan klep atau sekir klep ya. Nah, ini bocor klep. Kalau bocor klep itu kita bisa uji dengan minyak. Bocor nggak di sini? Itu yang dikatakan bocor klep. Tapi kalau bocor seal klep, ya betul di sini. Itu bisa menyebabkan motor berasap. Tapi kalau bocor klep tidak akan membuat motor berasap. Itu hanya kompresi yang kurang. Bukan motor bisa menjadi ngebul. Ya. Nah, jangan salah ya sobat semua. Dikatakan bocor klep. Nah, bocor klep itu kompresi yang tidak ada. Bukan oli yang masuk ke ruang bakar ya. Jadi jalan oli itu hanya ada dua, dari seal klep dan dari ring ya, ring dan blok. Ketika ring ini sudah menjadi longgar, ada bekas-bekas baret seperti ini, sekalipun ring ini tidak longgar, dia masih merapat ya, masih merapat. Misalnya ring ini masih merapat tapi sudah baret, bloknya sudah baret, itu juga akan membuat jalur oli akan bisa masuk ke ruang bakar. Oke? Jadi seperti itu ya sahabat semua, jelas ya, saya rasa sangat jelas sekali yang saya sampaikan. Baik, sedikit lagi saya tambahkan ya sahabat semua ya, tentang masalah seal tadi ya, seal. Oke, sedikit lagi saya tambahkan tentang masalah seal yang di head ya. Seal kalau bisa pakai yang ori ya, yang bagus, yang ori, yang mahal banyak, tapi yang ori ya. Misalkan yang ori, ada harga, ada kualitas ya. Ada harga, ada kualitas. Begitu juga dengan ring ya, ring piston ya, ring. Misalkan pakai yang ori, ada harga, ada kualitas. Semua, mungkin itu saja dulu dari saya. Semoga video singkat ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe. Oke, terima kasih. Kalau sahabat semua perlu ring dan piston ya, silakan cek di Keranjang Kuning ya. Saya berikan link piston terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.